poin pentingnya aja adalah kayak pas posisinya jadi kamu tuh ini kan sebenarnya ada yang nahan kayaknya jadi kita lihat bisa juga ya baru kayak Emilo tadi Emilo gimana sih yang ini sekarang kita udah ada di The Flow Music Lab yang ada di Jalan Simpang 4 Merak ya. Brosurnya bisa kita lihat ada vokal, gitar elektrik, klasik, ukulele, piano pop atau klasik, keyboard dan drum. Nah, jadi cukup lengkap untuk yang basic yang pengen main band itu udah oke banget, atau yang pengen belajar lagu-lagu klasik di sini juga bisa. Nah, di sini ada tiga kategori kelas ya, ada kelas pre-basic untuk anak-anak biasanya, kelas hobi, juga ada kelas reguler yang dari rock school London Inggris gitu kan. Jadi ada harga juga antara di sini, tinggal si pemenang cosplayernya kita daftarin untuk registrasi di diploma kelas ini untuk masuk ke kelas gitar elektrik. Alright. Jadi nih geng, kita udah selesai untuk registrasi pembayaran untuk di Diploma Music Lab-nya. Nanti malam hari Selasa ini si Caca atau Hatsumi Madoka nanti dia tinggal masuk kelas malam untuk mulai belajar kelas gitar elektrik di Diploma Music Lab. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Hatsumi Madoka, bisa juga dipanggil Caca. halo aku Iwan, aku yang ngajar di The Flow Music Lab. Supaya suaranya bagus gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya kondisinya kamu mau misalnya aku tuh kok membunyikan misalnya C aja masih gitu. Karena itu sebenarnya ini aku udah pernah mencet kan, tapi tetap nggak bunyi. Bukan, itu karena jari kita belum biasa memposisikan di senarnya. Iya. Jadi ininya tuh masih kadang kena di sininya. Benar-benar. Kemarin belajar kayak gitu, iya kayak gitu. Jadi, Benar. kamu ngebiasain untuk memposisikan, nanti dia bisa sendiri pelan, tapi pasti ininya tuh benar-benar yang kamu nanti ceritain ini gitar nih. Wah, aku udah bunyi nih. Belum tentu di gitar ini. Nanti lama-lama jari kita bisa menyesuaikan di gitar apa aja kan. Ini sama itu diameter udah beda kan? Iya beda. Kamu dari sini udah bisa pindah ke situ, nanti juga tetap bisa. Set chord gini nih, soal C. Kedengaran semua nggak? Coba kita cek. Oh ya. Ada yang nggak bunyi ya? Ya, ada. Kamu ketika ngedengerin seakan-akan bunyi semua. Oh. Padahal kita nggak tahu kalau dua not ini mati. Iya. Kan ya? Iya. Jadi makanya kayak gue bilang, cara ngukur gimana jari kita bunyi, makanya kenapa namanya fingering itu. Ya fingering ya. Fingering itu kayak makanya kayak gue bilang, kamu ambil ini aja, ambil poin pentingnya aja adalah kayak gue bilang tadi, posisinya jari itu nggak boleh ini tuh dempet. Iya, aku mau belajar itu. Kamu harus posisiin jari kamu tuh di ini kan ceritanya nggak ada yang nahan nih. Kayaknya jari kita nih. Ini fretboardnya nih. Jadi ini tuh tuh. Jadi ini memang harus luas. Nanti tuh kita baru ngobrol tangan kiri, nah tangan kanannya macam-macam. Jadi kayak aku bilang yang paling berat pertama kali kita mulai itu adalah membiasakan gestur di gitarnya. Kita nggak kesulitan buat apa ya? Ada yang begini kadang megang gitar. Ini kan dilihatnya juga nggak enak, benar nggak sih? Iya. Kamu lihat posisi contoh posisi juga kamu banyak kok liatin gitaris cewek di YouTube. Itu bisa jadi influence juga buat mana posisi duduk cewek yang paling keren menurut kamu dan kamu bisa tiru. Kalau berdiri kan semuanya sama. Waktu kita berdiri, tinggal posisinya tuh panjang pendeknya terserah kamu gitu. Ada yang pendek panjang banget ke bawah, ada yang agak ke atas begini mainnya. Gitu. Tapi rata-rata kalau duduk hampir semuanya sih mirip. Tinggal posisi angle aja, angle tangan tuh gitu. Nah kayak tangan kanan tuh buat picking, ini tuh buat posisi kanan aja ya. Nggak semuanya sama. Ada beberapa gitaris yang posisinya tuh nggak enak dilihat, tapi bagus tetap mainnya bagus. Tapi caranya padahal salah gitu maksudnya. Secara secara ininya sebenarnya nggak, gitu sih. Kaidah pada umumnya nggak kayak gitu, tapi dia bisa begitu gitu. Bisa ada yang begini, apalagi tosinobasi. Memang itu dibiasain gitu. Selama itu bisa memproduksi tone yang baik, yang apa kalau nyaman buat kamu. Tapi secara kaidah dia harus ini dulu, maksudnya harus bisa tahu di posisi. Jadi kayak kita ada nge-mute kan, kayak misalnya mute itu kayak apa sih biasa itu nge-damping, nge-dead. Kan kalau di open kan gitu tuh. Apa di muting? Sama, beda kan soalnya.
Kayak gitu, jadi lebih nge-mute namanya volume muting. Jadi kalau di open itu tergantung tangan kanan gitu. Jadi kamu harus benar-benar bisa ngatur gimana caranya supaya jari kita tuh nyaman di sini, yang nggak terlalu dipaksain juga. Misalnya kita begini, di muting. Jadi suara itu berubah Karena ini bukan type, jadi bukan karena ini. ya ini aku open nih ya, open tuh muting. Ya, kan? Kalau dibuka Iya. sama nggak? Enggak. Lebih smooth. Iya. Nah, itu open banget ya. Nah itu sebenarnya ini yang diturunin tuh. Kalau di muting, beda kan? Iya, beda-beda. Nah gitu, jadi cara ngeproduksi suara atau tone itu ya dari kebiasaan kita dulu, harus dari posisi yang benar dulu gitu. Kalau posisi yang nggak benar, percaya aja kamu nggak akan pernah bisa menghasilkan produksi nada yang kamu mau. Ada memang waktunya kita main, notnya tuh harus jelas. Gitu. Beda kan? Iya, beda-beda. Jadi ini dari C, tapi C di bagiannya G gitu. Bukan di C, atau bukan ngambilnya dari C sama dengan Do nya, bukan. Dia ngambil di C, tapi C nya ini ngambil dari G sama dengan Do. Ngambil C. Ya misalnya gini, kalau C teman-temannya C, D minor, E minor, G, A, D, C. Nah ini kalau C di C gitu. C sebagai C nya atau sebagai Do nya. Kalau G sama dengan Do, ada juga. Iya. C tadi ada G-nya, di G sama dengan Do juga ada C-nya. Tapi fungsi C-nya di kedua tangga nada ini nggak sama. C yang sebagai Do dengan C yang sebagai keluarganya G sama dengan Do itu nggak sama di sini. Tapi kan fungsinya sama. Iya, tapi fungsinya nggak sama. C yang dari G berarti teman chordnya siapa? Beda lagi tuh. Teman chordnya juga nentuin. Makanya kenapa ada namanya family chord. Nah, itu tuh pelan-pelan. Itu juga bagian yang sebenarnya itu kalau kamu tahu itu lebih gampang daripada kamu diajarin tentang nih chord ya, pelajarin ya. Ini A ya. Ini B minor ya. Jauh lebih gampang kamu pelajarin yang aku bilang tadi. Hah? Bukan chord. Kalau chord beda lagi. Chord itu kumpulan dari not. Kalau not yang kamu sebutin. Itu not. Kalau chord kan lebih. Oh, kalau chord kayaknya nggak pernah tahu. Chord itu melodi. Itu melodinya mayor. Nanti melodi minor ada sendiri. Jadi dia punya karakteristik sendiri. Seperti ya. Dan fondasi kiri sama kanan yang benar. Kalau itu udah benar, progresnya tinggal naik sedikit gitu. Kalau tadi gitu. Jadi Caca itu ngebantu nekan ini ke dalam gitu. Ini nahan untuk ini tuh bisa nekan lebih ke dalam. Gitu. Depan ini lebih nekan ke dalam gitu. Ini Coba, ya, coba Caca coba dulu aja. Nyaman nggak dulu kayak gitu? Karena posisinya tuh tergantung kenyamanan, nanti baru dibenarkan kayak gitu. Terus kalau aku sih lihatnya memang kamu masih belum terlalu nyaman dengan posisinya ya kan? Masih aneh gitu untuk iya aneh banget. awkward banget kayak gini ya kayak tangan kayak gini. Dia nggak gini, dia nggak gitu. Karena kalau dia gini, ininya tuh kena. Iya, mungkin di situ sih salahnya kemarin. Ya, jadi Caca ngomongnya dari 95 ke bawah. Satu. Tapi satunya sangat ya. Iya, di sini. Karena itu tuh masih belum. Nah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Itu C, apa kan? Iya. Baru D minor. D minor di posisi yang sama. Bukan. Ini tuh agak pindah ke bawah. Jadi Oh, ini pindah ke bawah. ya mobilitas jari itu penting. Makanya kenapa ada posisi gitu. Dari C ke A minor tuh lebih gampang dibuatin sama segmen orang-orang jago dulu. Misalnya gini, C ke A minor.
Kita nggak perlu supaya orang punya kecil itu benar-benar tinggal gini doang. Pindahin jari doang. Nah, jadi mobilitas jari juga Caca harus perhatiin. Apa G dibuat begini? Kasih tau tadi, ini tuh dipetik semua. Baru ada economic picking ya, apa bilang tadi? Hybrid. Aneh nggak sih ada ininya? Nah itu dipakai semua dalam kategori beberapa musik gitu. Iya, keren banget sih. Kan? Jariku tuh belum bisa buat melodi kak, misalnya atau apapun nggak masalah, yang penting akurasi cara kamu mainin itu udah bener. Nah akurasinya udah bener itu cepat, tinggal ditambahin. Nah, caranya akurasi cara kamu memindahkan itu tepat dengan temponya, walaupun pelan. Jadi akurasi dan tempo. Kan nggak ada masalah kan gitu, karena habis itu kan prosesnya cuma nyepetin. Nah itu sama pil kanannya udah ngikut lagu aslinya. Jadi kalau misalnya belum, kalau kamu kebutuhannya cuma buat latihan, kamu nana-nana aja sendiri dengan tempo yang sama, tapi pelanin gitu. Gitu. Dan buat G yang tadi Apa itu? C dan G itu masih apa? Family chord. Jadi status di dalam keluarga chord. Nah ini kayak aku bilang sama kamu, tau nggak chord itu waktu terakhir belajar banyak. Kunci. Iya. Kunci terakhir itu aku banyaknya belajar itu ada sekitar 6.788. Banyak kan? Jadi sebanyak itu harusnya kamu tanya dong, ngapa nggak? Aku nggak akan pernah ngapalin. Kenapa? Karena sistem yang kita bangun, ngapain kamu harus ngapalin sebanyak itu gitu. Ada beberapa sistem yang dibangun, dia ada formulanya kan, ada rumus itu. Rumus untuk membangun 6.000 itu nggak nyampe 30. Nah itu, kalau itu kamu tanya hafal lah, belum kepala kalau gitu. Masa gitu sih? Enggak, kita tuh ngomong 20 gitu. Kenapa? Dasarnya kamu udah tahu, lupain habis itu. Kalau udah belum kepala, bener. Pintar deh, aku suka. Nanti minggu depan kamu ketemu sama ngopi kamu. Nah tuh, jadi apa lagi yang mau tanya selain family chord? Kalau family chord, kamu harus belajar tentang ininya dulu, apa kebutuhan chord-chordnya dulu gitu. Kayak di C itu ada D minor, ada E minor, ada A minor, ada B diminis, ada F, ada G gitu. Nah aku udah bisa bunyiin chord, cuma satu chord ini aku perlu waktu buat sama kamu. Masalah buat jadi aku mau ngomongin kalian semuanya kalau iya. Setengah dua, fret ketiga. Oh iya. Ingatin ya, kalau angka gini itu buat angka buat setengah Romawi, buat jadi ingatin tiga. Nah, itu agak susah ya? Iya, agak susah. Nah, Mungkin di bagian tiga ini sementara dulu. Caca nggak sampai sini, Cak. Lagi. 6 sama 5, ini muting nih. Ini mute. Jadi yang Ini juga ngambil mute. Pokoknya ada bunyi mute ya. Iya. Nggak boleh dibunyi ya. coba dibunyiin. Yap. Ini ada nih senapnya mute ini. Nih, jadi dia cuma tet sampai situ doang. Dengan lo yang lagi cekang ini apa itu dia yakin tapi tahu di situ kelemahannya. Iya. Dia tuh tentang peletakan aja kok ya. Nggak, jadi dia dicocokin ketepatan sama kekuatan itu diimbangin gitu. Jadi nggak kencang banget juga nanti. Ya. Ini. Mana? Ini. G 4 G lebih apa ya, lebih bulat gitu warnanya lebih
Nah, kalau kita open kan A nya itu